Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Febrianti dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 4A reguler pagi. Materi selanjutnya yaitu tentang sel kerja. Mengorganisasikan ulang tenaga kerja dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen yang beragam sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dalam membuat suatu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Nah, dalam sel kerja ada beberapa syarat, yaitu identifikasi keluarga produk kerap menggunakan kode teknologi kelompok atau sejenisnya. Kedua, tingkat pelatihan dan fleksibilitas pekerja yang tinggi. Ketiga, sel kerja dibangun pertama kali oleh dukungan staf atau karyawan yang fleksibel dan imajinatif. Dan yang terakhir, penguji terdapat pada setiap stasiun dalam sel. Nah, materi selanjutnya ada pusat kerja yang terfokus pada pabrik terfokus. Jika sebuah perusahaan telah mengidentifikasi sebuah keluarga atau sejumlah produk berupa yang memiliki permintaan yang besar dan stabil, perusahaan dapat mengorganisasikan suatu pusat kerja yang terfokus. Sebuah pusat kerja fasilitas berorientasi proses menjadi sebuah kerja yang menjadi bagian dari pabrik yang ada. Sekarang, pusat kerja yang terfokus yang berada dalam fasilitas terpisah sering disebut pabrik yang terfokus. Nah, materi selanjutnya ada tata letak berulang dan berorientasi produk. Tata letak berorientasi produk diorganisasikan di sekeliling produk atau kelompok produk yang sama yang bervolume tinggi dan bervariasi rendah produk yang berulang dan kontinu yang menggunakan macam-macam tata letak produk. Berikut asumsi yang digunakan. Pertama, volumenya memadai untuk utilisasi peralatan yang tinggi. Kedua, permintaan produk cukup stabil untuk menjamin penanaman modal yang besar untuk peralatan khusus. Ketiga, produk terus standarisasi atau mendekati suatu fase dalam siklus hidupnya yang menjamin penanaman modal pada peralatan khusus. Nah, yang keempat, pasokan bahan baku dan komponennya memadai dan berkualitas seragam, cukup standarisasi untuk memastikan mereka dapat dikerjakan dengan peralatan khusus tersebut. Nah, di sini ada keuntungan utama dari tata letak berorientasi. Pertama, rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan produk yang berstandarisasi dan bervolume tinggi. Kedua, rendahnya biaya penanganan bahan. Ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Keempat, proses pelatihan dan pengawasan lebih mudah, dan yang terakhir, hasil keluaran produksinya lebih cepat. Nah, di sini juga ada kelemahan dari tata letak yang berorientasi produk. Pertama, dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Kedua, adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada ini yang sama juga terganggu. Dan yang terakhir, fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beberapa ragam produk atau tingkat produksinya yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.